Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Resail Zaki. Saya Faris Zaki Abdullah Akan mempresentasikan rencana pembangunan bengkel kami berdua. Untuk nama bengkel kami berdua yaitu CV FR 99 Gerik, yang letaknya berada di Jalan Blimbing nomor 49 Blimbing. Untuk objek yang kita gunakan atau kita lebih fokus servis ke overhaul. Tetapi di bengkel kami juga masih bisa servis ringan. Contoh-contoh servis ringan itu banyak, Mas. Mulai dari cuman ganti oli, terus cuman ganti busi, servis-servis power window dan lain sebagainya. Untuk modal awal kita, kami menganggarkan itu 500 juta. Untuk 180 itu hanya untuk membeli tanah ya, Mas ya. Terus 250 itu untuk membangun bangunannya. Jadi 250 ini sudah kami total biaya-biaya untuk membangun bengkel tersebut. Terus untuk 50 juta kami menganggarkan ini untuk alat-alatnya, Mas. 50 juta itu untuk alat-alatnya. Terus untuk 40 juta yang lain itu untuk spare part bulanan. Jadi itu masih sisa 160. 160 itu kami buat untuk membeli car lift. Car liftnya itu ada berapa, Mas, di bengkel ya? kita ada 8 ya, Kak. Ya, itu ada 8 unit ya. Ya, itu satuannya itu kami beli kemarin berapa, Mas? Sekitar 20 juta. 20 juta itu untuk satu car lift. Jadi 160 juta itu untuk car liftnya saja. Jadi 500 juta itu sudah termasuk car lift, alat, terus spare part dan juga membangun bangunannya. Itu 500 juta, Mas. Terus untuk rencana ke mekanik, kami akan menarik mekanik sejumlah 16. Untuk yang salah satunya yaitu kepala gudang spare part. Untuk anggaran biaya 16 karyawan dan mekanik itu kami anggarkan semuanya totalnya itu 45,5 juta. Berarti 500 juta. Itu hanya untuk gaji karyawan. Untuk modal awal 500 juta ditambah dengan gaji karyawan 45,5 juta. Jadi semua totalnya 545,5 juta. Itu untuk modal awalnya. Terus di bengkel kami ini ada sekitar 8 unit motor, Mas, untuk satu hari. Nah, untuk satu hari, satu motor itu kita menganggarkan 1,5 juta, Mas ya. Oke. Untuk hasil penghitungan itu. Jadi kisaran sehari itu kita mendapat 12 juta. Itu untuk sehari 8 unit motor. Jadi untuk satu bulan kita mendapatkan hasil sekitar 400 juta. Nah, 400 juta ini dalam bulan pertama saya dengan Mas Faris ini masih belum mendapatkan apa-apa. Jadi 400 juta itu masih dikurangi dengan spare part 40 juta, terus gajinya
karyawannya itu 45,5 juta, terus ya sama modal awalnya itu tadi lah mas 545 juta itu dikurangi itu masih bulan pertama itu masih belum mendapatkan gaji. Terus untuk bulan keduanya kami itu untuk modalnya itu masih kurang mas ya. Jadi kita masih belum mendapatkan gaji yang bersih gitu, masih belum. Jadi untuk bulan kedua itu kita hanya mengambil beberapa saja. Berapa ya kira-kira untuk modal untuk satu bulan itu 400, terus dikurangi dengan gajinya 45, terus sama itu mas, sama modal awalnya 231, jadi sekitar 80-an mas ya, itu bulan kedua. Terus untuk bulan ketiga kita sudah mendapatkan gaji yang maksimal, itu 400 itu sudah dikurangi dengan gaji karyawan dan juga beli spare part. Nah itu tadi untuk rincian modalnya mas. Sekarang giliran Mas Faris untuk letak bangunannya, monggo mas. Oke, saya ambil alih ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas bangunannya yang sudah saya bangun sama Mas Fikri ini. Lah, luas bangunan tersebut kan 90 dikali 90 meter. 30 dikali 30 mas. Loh, nggih, maaf. 30, lebar 30, panjang 30 meter dengan total 90 meter. Ya, nah, yang pertama di dalam bangunan tersebut terdapat ruang-ruangan yang digunakan untuk servis, overhaul atau lain sebagainya. Ya. Yang pertama adalah ruang overhaul. Nah, ruang overhaul ini kami buat dengan panjang 25 meter kali 10 meter. Nah. Itu cukup untuk menampung 4 sampai 5 mobil. Karena apa? Saat kita Itu untuk menampung 3 mobil saja kalau overhaul. Oh ya, lah. Itu untuk karena apa? Menampung sedikit mobil saja karena ruangannya itu lebar. Kami kan Masih ada setan-setan yang lebar. Jadi kalau turun mesin itu enak, enggak usel-usel lah mas. ya itu untuk gerak kita, mobilitas kita untuk menurunkan mesin, transmisi atau bongkar gardan, bongkar kaki-kaki, itu kan space-nya butuh ruang yang lebar. Jadi agar nyaman lah untuk iya, jarak antara mobil 1 dan mobil 2 itu cukup lebar. Oke, kita lanjut. Dari sebelum ruang overhaul itu terdapat ruang servis yang berukuran 20 kali 10 meter. Itu bisa menampung 5 mobil. Karena apa? Ruang servis itu kan ringan ya. Bisa ganti busi, ganti oli, ganti filter atau lain sebagainya, itu insya Allah 20 kali 10 meter itu sudah cukup ya. Oke, kita lanjut lagi ke di sebelah ruang servis itu terdapat ruang tool atau penyimpanan alat-alat kita untuk bekerja ya. Itu dengan luas bangunannya itu 5 kali 5 meter persegi. Di sebelahnya lagi terdapat ruang gudang spare part untuk menyimpan berbagai spare part kita ya. Itu kurang lebih 10 meter ya. 10 kali 5 meter lebarnya. Oke. Ada lagi itu ruang buat nunggu mas. Itu berapa panjangnya mas? Nah, itu ruang untuk tunggu itu 10 meter. Ya. Untuk lebarnya 7 meter. Oke. Itu bisa menampung kurang lebih ya, kalau ada customer yang nunggu itu bisa buat nyaman karena di dalam ruang tunggu tersebut terdapat AC atau sofa, dispenser untuk ngecor kopi atau teh ya, itu bisa menikmati lah customer itu. Jadi kita mementingkan kenyamanan mas daripada hanya fungsinya saja. Oke, kita lanjut ke di ruang tunggu. Kita ada ruang kasir. Ya. Ruang kasir itu berukuran 5 kali 5 meter. Nah, itu cukup untuk mengantri customer tersebut untuk membayar ya. Kita lanjut dari ruang kasir terdapat ruang yang depan sendiri itu ya. Itu ruang pos satpam dengan ukuran 5 meter kali 8 meter. Itu cukup
untuk pos satpamnya itu ya. Itu di security itu di pos satpam itu sudah termasuk kamar dari pos satpam untuk shift malam. Jadi memang kita sengaja kita buat sedikit lebih besar agar bisa untuk apa namanya penginapan untuk security itulah Mas. Ya. Karena kasihan kalau pulang pergi jauh rumahnya. Ya. Terus oke, untuk kita lanjut. ruangan lainnya. Ya, di depan ruang overhaul sama ruang service itu terdapat parkiran yang sangat lebar. Nah, kurang lebih parkiran tersebut berukuran 15 kali 15 meter. Ini dibuat apa? Karena kalau kita mengantar servis itu kan biasanya ramai atau padat ya. Padat. Itu pengerjaannya ya juga lumayan lama. Lah, itu bisa kita parkir kendaraan customer itu di ruang parkiran itu karena mekanik ya bisa luasnya juga mengerjakan di situ ya. Itu tadi ya Mas ya. Terus dari yang pertama tadi modal-modalnya yang kami butuhkan, terus penghasilan per bulannya, dan tadi itu yang dijelaskan Mas Faris luas-luasnya. Jadi untuk presentasi kami kali ini sekian. Saya Fikri Reza, saya Faris Zaki Abdullah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.